sahabat, hari ini saya ingin membahas tentang Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Di saat kita banyak pergumulan, di saat kita lagi menghadapi masalah, pasti kita pernah merasa Tuhan meninggalkan kita. Apalagi kalau kita menghadapi beban yang begitu berat, masalah yang begitu berat, sepertinya Tuhan itu jauh dari kita. Kalau kita mau balik di dalam firman Tuhan, di Yohanes pernah dikatakan, "Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu seorang diri atau yatim piatu." Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu." Berarti Tuhan sedetik pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu kita harus ingat terlebih dahulu. Kita kalau mau mentafsirkan firman Tuhan harus mempergunakan hikmat yang berasal dari Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan? Sebelum membaca firman, didahulukan kita harus berdoa dulu, sehingga apa yang kita baca itu kita bisa mengerti. Karena kemampuan pikiran manusia itu hanya terbatas untuk bisa menerjemahkan, mengartikan arti dari Alkitab itu sendiri. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat, di mana kita dilatih iman kita masih tetap terus bersandar kepada Tuhan atau bersandar kepada kekuatan manusia. Pergumulan hidup itu begitu banyak, seperti kita menderita penyakit yang begitu berat, pergumulan dalam hal ekonomi atau keuangan. Disitulah iblis berusaha mengintimidasi kita sehingga kita bisa mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ini sangat-sangat pemikiran yang keliru. Perlu ditegaskan, mengikuti Tuhan bukan berarti kita bebas dari pergumulan, bebas dari permasalahan, atau bebas dari sebuah namanya penderitaan. Justru terkadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk kita supaya kita lebih dewasa di dalam rohani. Dan semua yang terjadi untuk bisa juga memurnikan dan membentuk setiap karakter-karakter manusia sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kita harus pegang janji firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan adalah firman yang setia. Firman Tuhan adalah firman yang bisa mengubah hidup seseorang. Nah, kembali lagi di firman Tuhan dikatakan, Tuhan sendiri tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri, seorang yatim piatu. Berarti itu suatu jaminan yang besar yang Tuhan ingin berikan kepada kita, dan kita harus pegang apa yang Tuhan katakan. Dan harus kita ketahui, dunia tidak akan pernah bisa berikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena perbuatan Tuhan itu seringkali di luar pemikiran secara manusia. Karena kita memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Kalau mau mengikuti keinginan manusia, keinginan dunia, orang mau mendekat kepada kita pada waktu kita lagi memiliki sesuatu, memiliki uang, memiliki kelebihan. Tetapi coba kalau kita melihat, kalau posisi kita sedang berada di bawah, sedang tidak memiliki apapun, sedang keadaan susah, sedang keadaan terjepit, terpuruk sekalipun, coba kita lihat, apakah masih ada yang setia menemani kita? Apakah masih ada yang mau membantu kita? Mungkin dari 1 sampai 10 mungkin ada. Cuman kemampuan kekuatan manusia itu hanya terbatas. Pada saat kita berada di posisi tersebut, orang yang dulunya dekat sama kita mungkin akan menjauh dari kita dan bahkan meninggalkan kita.
Alkitab berfirman bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Dan yang harus kita selalu ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Makanya firman Tuhan tadi dikatakan, itu hanya pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Sehingga Tuhan tidak akan membiarkan kita seorang diri. Sama seperti kisahnya Ayub. Pada waktu Ayub mengalami suatu pergumulan, Tuhan mengizinkan segala sesuatu, tapi Tuhan tidak melepaskan Ayub. Di firman Tuhan dikatakan, Tuhan berkata kepada Ayub, semuanya boleh kamu ambil, tapi nyawanya Tuhan yang berhak. Wah, kalau kita pikirkan, Tuhan itu begitu dahsyat, Tuhan itu begitu baik. Nyawanya aja mau dia serahkan. Apalagi hanya pergumulan biasa yang menurut Tuhan, lihat. Cuman hanya pemikiran manusia lah yang membuat semua pergumulan itu menjadi berat. Kalau kita bisa mendalami sesuatu dengan pikiran Kristus, pasti kita menganggap ini adalah permasalahan yang gampang. Dan Tuhan akan selalu memberi jalan keluar setiap apa yang kita alami. Karena itu kita tidak perlu takut dan gentar. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, Tuhan selalu katakan, janganlah takut, janganlah khawatir, janganlah takut, janganlah khawatir, sampai berkali-kali. Kenapa sampai dikatakan berkali-kali? Supaya manusia ingat, kekhawatiran dan ketakutan hanya kekuatan Tuhanlah yang bisa mengatasinya. Semua orang mengakui bahwa dunia zaman sekarang ini sungguh mengerikan, di mana kejahatan dan kekejaman manusia selalu terjadi. Tetapi bahaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, selama kita masih melekat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak perlu takut atau khawatir, karena proteksi Tuhan begitu sempurna. Bahkan kalau kita baca di Ibrani, dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Masihkah kita tidak percaya lagi? Tuhan sudah berkata seperti itu. Dan di Matius juga dijelaskan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Di sini pesan Tuhan katakan, jangan pernah kita takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Sang Pemilik kehidupan kita. Kalau kita belajar untuk terus melekat kepada Tuhan, saya percaya dan kita yakin Dia adalah Allah yang menyertai kita. Makanya Dia dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, Dia akan selalu menyertai kita dari awal sampai akhir, sehingga Dia dikatakan Alfa dan Omega. Pesan saya, orang benar, orang kudus, dan orang yang mau berserah kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan akan nyata di dalam hidup kita. Percayalah, kita memiliki Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu luar biasa. Namanya begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan terjadi menjadi mujizat yang luar biasa di dalam hidup kita semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.